Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi ekonomi mengenai penawaran. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 ini. Perkenalkan, saya Yudhoyono Terus Baga, absen 10. Saya Sukarnaili Maniar, absen 32. Saya Ataya Alfira Putri, nomor absen 3. Saya Hedemauti Zulkarnain, nomor absen 15. Saya Maulina Rahmawati dari absen 23. Saya Jikonia Tunavoka dari absen 18. Selamat menyaksikan. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Teori penawaran ini menggunakan hukum ceteris paribus. Dalam ekonomi, frasa ini digunakan sebagai indikasi singkat tentang pengaruh satu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya selama semua variabel lain tetap sama. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Hal ini terjadi karena ketika harga sedang tinggi-tingginya, tentu penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya, penjual menjual lebih banyak barang agar keuntungannya berlipat. Nah, penawaran sendiri dapat dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang tersebut, maka produsen juga akan semakin berambisi untuk memproduksi barang tersebut dengan banyak. Sebaliknya, semakin dikit peminatnya barang tersebut, maka produsen juga akan semakin dikit memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh, saat harga kaos sekitar 30.000, maka produsen akan mengambil langkah sekitar memproduksi 200.000 unit saja. Namun, jika harga kaos naik di angka 35.000, produsen akan mengambil langkah memproduksi sekitar 500.000 unit dengan harapan semakin memperbanyak keuntungan. Yang kedua, harga barang lain. Teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang perlengkapan turun, maka akan semakin dikit peminatnya barang tersebut. Sebagai contoh, harga padi pada saat itu sedang naik, didukung juga oleh peminatnya. Maka banyak petani yang awalnya memproduksi jagung pindah memproduksi padi dengan harapan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, sehingga para petani tersebut lebih memfokuskan untuk memproduksi padi. Tujuan perusahaan tentu saja memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga perusahaan tersebut akan menjual produk dengan margin keuntungan besar dan harga jual pun menjadi semakin tinggi. Apabila perusahaan tersebut menginginkan produknya menguasai pasar, maka tetapkan harga yang lebih rendah. Tingkat keuntungan yang rendah akan membuat harga jual semakin rendah. Konsumen pun akan lebih tertarik membelinya. 4. Biaya produksi. Biaya produksi adalah faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dan biaya produksi adalah berbanding terbalik. Artinya, apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang otomatis akan tinggi, sehingga produsen akan menawarkan barangnya dalam jumlah yang lebih sedikit. Kenaikan biaya produksi ini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya harga bahan baku, tarif pajak, atau kenaikan upah tenaga kerja. 5. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen untuk memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, cepat, dan berkualitas dengan harga yang murah. Apabila tingkat permintaan konsumen meningkat, memungkinkan produsen untuk menjual barang yang berkualitas dan berharga murah. Contohnya pada saat tahun 90-an, pada saat itu proses pengetikan masih menggunakan mesin tik manual. Lalu pada saat sekarang, tahun era 2000-an, proses pengetikan sudah menggunakan mesin komputer yang canggih, yang hari demi hari semakin meningkat. Perkembangan itulah yang menyebabkan angka penawaran pasar meningkat. Yang selanjutnya adalah perkiraan harga masa depan. Pada situasi dan kondisi tertentu, perusahaan pasti akan memprediksi kenaikan suatu barang maupun jasa. Nah, kenaikan harga barang ataupun jasa ini sangatlah berperan penting bagi jumlah penawaran yang akan dikeluarkan perusahaan pada barang ataupun jasa tersebut. Jika perusahaan memprediksi suatu barang ataupun jasa tersebut naik, maka di masa depan perusahaan pun akan mengurangi jumlah penawaran barang ataupun jasa tersebut kepada masyarakat.
Sebagai contohnya, pada saat krisis ekonomi. Pada saat krisis ekonomi, biasanya harga-harga barang akan relatif naik dan penghasilan masyarakat pun akan tetap, bahkan bisa saja menurun. Maka dari itu, perusahaan pun menurunkan jumlah penawaran barang ataupun jasa tersebut karena takut tidak laku. Nah, barang ataupun jasa ini naik harganya karena biasanya difaktori oleh beberapa hal. Salah satunya ialah pajak. Pajak merupakan kebijakan pemerintah terhadap suatu produk untuk melindungi produk tersebut. Nah, tinggi rendahnya pajak yang diberikan untuk barang maupun jasa tersebut sangatlah mempengaruhi harga ataupun barang pada jasa tersebut. Nah, biasanya jika pemerintah memberikan harga pajak yang tinggi pada barang maupun jasa tersebut, maka mau tidak mau perusahaan pun akan memberikan harga yang tinggi pula pada barang ataupun jasa tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila pemerintah memberikan subsidi bagi barang ataupun jasa tersebut, maka perusahaan pun berani untuk memberikan harga yang relatif rendah untuk barang maupun jasa tersebut. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pelajari. Tapi kami juga mohon maaf apabila penjelasan kami kurang lengkap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak,